Yang daftar merek lewat Kebun Desain kan udah hampir 200 kan ya Jis ya? Iya, iya. Dan saya itu sering dengar kalau kamu teleponan sama klien itu kadang mereka itu ada masalah terkait dengan penggantian nama merek. Ya. Kan kamu sarankan nih, ini namanya udah ada yang pakai nih gitu. Gimana? Apakah mau ganti nama atau mau tetap lanjut pakai nama yang sudah dipakai gitu kan? Ya. Nah, gimana nih kalau misalkan sering banget terjadi hal seperti itu Kebun Desain gimana Jis? Jadi ternyata orang-orang itu nyari jasa yang bisa meloloskan. Jasa yang bisa mau sedangkan Kebun Desain kan jasa mendaftarkan. Iya, semuanya juga jasa mendaftarkan. Ya. Karena banyak faktor lah yang di luar kendali, bahkan di konsultan resmi pun tidak menjamin lolos tetap. Iya kan kita udah sering banget ya menjelaskan soal kenapa konsultan-konsultan itu nggak berani menyatakan 100% pasti lolos ketika menggunakan jasa mereka gitu. Ya. Kalau ada yang berani menjamin 100% lolos, itu kan justru malah mencurigakan gitu. Mencurigakan, benar. Dan banyak juga yang, Mas saya udah paham nih tentang merek. Oke, terus udah nyoba ke jasa lain. Tapi dia bilang nggak bisa pakai daftar nama ini. Kalau sama Mas bisa nggak gitu. Aneh juga sih pernyataannya. Dia bilang kan paham tentang daftar merek. Iya. Tapi istilahnya udah pakai jasa, tapi jasa itu nggak bisa meloloskan gitu ya. Ya. Terus dia bilang bisa nggak meloloskan ini? Ya berarti dia belum paham dong. Nah iya itu. Bukan belum paham tapi dia bebal dia. Jadi tetap dia pengen coba cekin dulu bisa nggak nih kata gitu. Iya. Pas saya cek nggak bisa. Oh ya udah nggak jadi gitu. Saya mau cari jasa lain yang bisa gitu. Jadi yang harus disadari oleh teman-teman adalah ketika merek itu ditolak, itu bukan kesalahan dari jasanya, tapi memang mereknya aja nih. Memang mereknya memang sama orang gitu, atau melanggar aturan gitu. Ya sebenarnya kan kalau jasa itu posisinya adalah dia mendaftarkan dan memberi wanti-wanti nih, ini potensi ditolaknya tinggi gitu kan. Ya. Kita kan ngasih solusi nih, misalkan apakah ganti nama, apakah mau ngemodif, tapi tetap resikonya ada gitu. Ya. Bahkan ganti nama pun mungkin potensi untuk diterimanya paling meningkat hanya di 80%, 90% gitu ya. Ya. Karena tetap ada 10% yang ini di luar kendali gitu kan. Di luar kendali, teman-teman bisa cek aja lah. Video-video Kebun Desain tentang daftar merek itu kita sering ngobrol ya. Nggak bisa 100% menjamin, bahkan jasa lain pun sama itu nggak menjamin 100% lolos karena bahkan ada merek tuh untuk muncul di pencarian itu kan ada masa tenggangnya tuh sebulan. Ketika mereknya didaftarkan tapi belum muncul, ya kita nyari kan nggak muncul mereknya gitu. Iya. Dan kalau misalkan menghadapi situasi seperti ini, Jis, Kebun Desain posisinya gimana sih? Apakah ya udah pokoknya kita jamin ini pasti lolos misalkan, atau nggak bisa Mas, ini potensi ditolaknya tinggi gitu? Gimana Jis posisi Kebun Desain? Kebun Desain sih selalu menyarankan ganti nama. Selalu menyarankan ganti nama biar lolos. Kita pengennya sih yang daftar merek itu lolos. Paling nggak suka kalau misalkan ada yang dia itu pengen nama itu tapi pengen lolos gitu. Udah gimana, susah. Ya kalau bisa sih kita juga mau jual jasa itu pasti laku banget. Iya benar, menjual jasa jamin pasti lolos gitu ya. Pasti laku banget. Pasti laku banget itu. Benar. Sangat tinggi permintaannya, tapi kan nggak bisa gitunya, percuma gimana. Tapi kalau misalkan gini Jis, ada klien misalnya nih, udah kita kasih tahu nih, Pak ini ada kemungkinan buat ditolaknya tinggi. Ya. Tapi dia pengen coba tetap pakai nama itu gitu. Kebun Desain bakal gimana tuh? Ya kita kasih tahu resikonya dulu. Kalau misalkan mau tetap itu ya nggak apa-apa gitu.
Ibaratnya nggak apa-apa, pokoknya saya pengen nyoba dulu. Kita lihat apakah gagal atau enggak gitu ya si kliennya. Karena penasaran gitu. Ya, biar puas ya. Berarti kan Kebun Desain udah ngasih tahu resikonya gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan pengen tetap nyoba, ya resikonya itu misalnya gitu ya. Ya, benar. Kemungkinan diterima ditolaknya tinggi, nggak apa-apa misalnya gitu ya. Ya, gitu. Oke. Karena kita ngerti sih nama itu kita tuh menyinggung orang gitu ketika tiba-tiba ada orang datang misalkan. Mas ganti nama bisnisnya gitu. Kita tuh menyinggung orang ketika mau coba memberikan syarat ganti nama gitu. Iya. Lah katanya ini kan nama hasil bertapa atau hasil apa gitu ya. Punya histori emosional lah ya gitu. Dan entah diambil dari mana gitu. Terus jalannya udah lama juga gitu. Iya, sisi sejarahnya ada mungkin kayak gitu buat ownernya. Sisi emosionalnya juga mungkin tinggi dari nama tersebut gitu ya. Ya sehingga ketika kita menjalankan ganita pasti tersinggung gitu orang itu. Iya. Nah itu yang harus disadari teman-teman itu jangan sampai tersinggung kalau misalkan kita rekomendasiin ganti nama gitu. Nah ada juga yang ngakal-ngakalin. Oke, ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin. Bisa nggak Mas dimaksimalkan misalkan ganti kelasnya gitu. Bisa secara teori bisa, cuman ya kurang maksimal aja gitu. Nanti kelasnya jadi salah, jadi nggak sesuai bisnisnya gitu. Iya. Iya sih, apalagi kalau terpaut jauh ya. Ya. Sedangkan kita misalkan pengen daftar Shopee Mall gitu. Shopee Mall. Kita kelasnya itu harusnya 30, kita akalin jadi kelas 20 misalkan. Itu sama Shopee Mall kan belum tentu jadi diterima gitu kan. Ya, karena terdeteksi. Dulu sempat juga tuh yang dia jualan baju. Tapi malah daftar toko baju. Nggak diterima sama Shopee gitu. Meskipun udah lolos merek gitu ya. Lolos mereknya, tapi kelasnya salah. Iya. Pada akhirnya sama Shopee Mall gitu nggak diterima ya. Nggak diterima. Karena berbeda dengan yang ada di Shopee-nya gitu. Ya, dari deskripsinya, dari pencantuman informasinya. Benar. Nah, kadang gini, misalkan gak mau ganti nama itu kenapa gitu? Memang sudah sukses apa gitu? Benar. Memang udah berapa lama sih? Kan gak mau ganti nama nih, udah lama. Nah, saya tanya lebih detail kan, memang udah berapa lama bisnisnya? 2 tahun dibilang. 2 tahun masih sebentar. Masih sebentar sih ya, benar. Masih sebentar, 2 tahun. Terus udah kalau ngomongin 2 tahun udah segede apa juga belum tentu ya? Belum tentu. Yang order juga belum tentu pelanggan. Dalam artian orang baru gitu. Nah sehingga opsi ganti nama itu menjadi nggak apa-apa gitu. Masih cukup oke ya? Masih cukup oke. Kalau dilihat dari kebutuhan kita misalkan kebutuhan akan bisnis yang terus berputar gitu ya. Kita mau ngikutin sisi emosional, sisi ego misalkan namanya gitu ya. Atau sisi operasional bisnisnya terus jalan gitu kan. Ya, bisa meningkat misalkan dengan daftar merek jadi Shopee Mall, jadi Tokopedia Mall misalkan. Nah itu mau pilih yang mana gitu. Iya, sedangkan kita kan butuh nih, kita udah mau pengen bikin Shopee Mall kan gitu ya. Iya. Kebutuhannya itu gitu. Biar omset naik misalkan di Shopee Mall. Benar. Fitur-fiturnya terbuka gitu kan. Iya. Tapi kita ini namanya nih ya mau gimana gitu kan. Ya. Situasinya begitu gitu. Itu yang sulit dipahami tuh ya gimana, nggak ada cara lain gitu. Kalau mau masalah nama ini akan ditolak gitu ketika ada di situasi itu gitu. Paling sarannya adalah ganti nama tapi bisnisnya udah lama, udah pelanggannya udah banyak misalkan. Emang sebanyak apa pelanggannya gitu. Iya. Paling solusinya adalah pakai dulu aja nama yang udah ada sambil nunggu sertifikatnya keluar. Gitu kan. Nah, setiap ada pembelian misalkan online
kasih itu selebaran dimasukin ke paketnya. Mm-mm. Tahun depan kita ganti nama gitu. Benar. Jadi benar, konsumen benar. juga tahu nih tahun depan kita diganti nama jadi apa misalkan. Benar. Udah persiapan ya ke konsumen ya. Persiapan, bener. Kalau udah punya konsumen langganan gitu ya, kita udah bisa persiapan buat rebrandingnya gitu ya. Ya, atau misalkan jualan offline, tinggal kasih spanduk, standing banner di dalam tokonya deket kasir misalkan, atau kasih poster. Mm. Tahun depan ganti nama jadi ini misalkan. Jadi Benar-benar. kasih tahu aja gitu konsumennya gitu. Nggak masalah sebetulnya ya. Gak masalah. Nah yang jadi beban kan itu udah lama pelanggannya udah banyak gitu. Ya kalau situasinya begitu gimana Jis? Udah lama nih, pelanggan udah banyak, udah setiap bulan tuh omset tuh udah stabil nih. Misalkan, omset saya udah 20 juta nih stabil. Itu kan susah tuh. Enggak susah. Oh gimana? Karena ada contohnya. Oke. Brandnya ganti nama tapi masih sukses. Oke. Apa? Brand apa? Contoh yang lokal deh ya, yang lokal ada Handy Plus jadi Hansa Plus. Oke, Handy Plus jadi. Iya benar. Saya kan generasi Handy Plus nih ya. Handy Plus. Tuh. Ganti jadi Hansa Plus. Jadi Hansa Plus, benar. Dan laku aja gitu dan orang juga tetap image-nya perkat luka nih Hansa Plus atau Handy Plus malah dua-duanya tuh dapat gitu. Iya. Apa gitu. Ganti nama. Jadi kayak apa ya? Kayak ganti vokalis band kayaknya mah. Kayak ganti personil band nih. Tergantung kita lihat strateginya gimana gitu. Banyak juga yang misalkan ganti nama tapi lolos banyak gitu. Contoh lain ada toko bagus jadi OLX. Terus apalagi ya? Superman, baper Superman jadi superstar. Jadi superstar. Tetap laku-laku aja ya. Tetap laku di warung tetap ada tuh si brand superstar gitu. Ya terus apa gitu. Tetap apa ya? Tetap bisa survive ya. Tetap bisa survive bahkan tetap bisa sukses karena karena bisnis itu kan gabungan dari banyak faktor dan cuma nama gitu. Namanya berubah tapi yang lainnya kita kuatin juga nih, misal promosinya, publikasinya gitu. Marketingnya, jualannya. Iya gitu. benar. Bahkan mungkin ya ketika kita launching ibaratnya rebranding kayak gitu ya, mungkin supaya mengenalkan nama barunya ya kasih promosi misalkan ya. Ya. Ada event promosi Benar. buat biar pelanggan konsumen yang tetap kita itu ternyata ada promosi nih. Oh sekaligus rebranding ternyata gitu. Ya. Eventnya gitu momennya pas kayak gitu ya. Sehingga ganti nama menjadi hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Bahkan kalau brand-brand luar negeri ya, Indonesia juga banyak sih. Ganti nama bukan karena mereknya ditolak. Contohnya karena misalkan perusahaannya dibeli orang. Iya. Kayak Indosat. Jadi Oredio gitu ya. Jadi Indosat Uridu tambahan. Uridu tambahan. Iya. Kayak gitu-gitu yang berubah lah. Ada investor masuk berubah. Iya. Pecah kongsi berubah. Benar, namanya gitu. Ya kayak ini Gojek dengan Tokopedia ketika digabung jadi Goto. Jadi Goto. Gojek juga sebelumnya Go Strip Jack. Berubah dulu tuh jadi disatuin jadi Gojek. Terus jadi Goto sekarang gitu. Perubahan nama ini bukan hal yang harus ditakuti sebenarnya gitu. Iya. Justru yang harus takut mah ketika kalau bisnisnya bangkar ya. Iya, bangkrut, tidak berkembang. Nah itu. Benar. Tapi kalau misalkan memang terpaksa harus ganti nama karena kebutuhan gitu ya. Ya. Tadi kayak pengen daftar Shopee Mall, Tokopedia Mall kayak gitu ya. Ya. Atau TikTok affiliate misalnya atau apalah. TikTok Shop misalkan kayak gitu. Kebutuhannya ada, cuman kita mentok nih urusan nama, ya pilih yang paling menurut kita
kebutuhan bisnisnya terpenuhi aja gitu. Benar. Ganti nama yang peluangnya bagus. Kalau misalkan nemu yang perubahannya tuh tidak terlalu ngaco gitu ya, kayak tadi Hansa Plus jadi Handy Plus gitu kan. Sebenarnya itu diambil dari nama sebenarnya. Hansa itu dengan Handi gitu. Jadi Hansa Plus, Handy Plus itu kan mirip tuh. Orang masih inget, masih kegocek lah di situ. Iya, benar. Kalau nemu kayak gitu, oke ambil yang itu. Tapi kalau nggak nemu ya nggak apa-apa. Yang penting pilih nama yang ini aja, yang nilai lolosnya tinggi. Iya, benar. Meskipun perubahannya jauh gitu dari nama yang dari nama awal, tapi kalau potensi untuk lolos mereknya itu tinggi, ya oke lah. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah itu ya teman-temannya terkait dengan polemik pengganti nama ketika harus daftar merek kayak gitu ya. Ya. Itu tuh tadi Kebunisan juga ya sering banget kedapatan klien yang kayak gitu ya. Sering dan ya susah kita gimana, malah kita yang disalahkan jadinya padahal daftar mereknya belum gitu. Kalau yang nurut mah lanjut Ya. proses kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu ibaratnya udah hasil diskusi ngikutin saran dari kita lanjut. Banyak yang diterima kayak gitu ya. Ya. Kalau misalkan yang nggak ngikutin saran kita, ada yang Ada yang lanjut juga, ada yang enggak. ya gitu. Tapi resiko tuh ditanggung sendiri. Ada yang nggak lanjut, ada yang tetap pakai nama tersebut karena Ya. penasaran pengen nyoba gitu ya. Ya. Kayak gitu ya. Oke, masih ada Jis terkait dengan nama merek ini? Ada. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau daftar merek bisa juga dibantu sama Kebun Desain, langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah. Nah, bisa juga sekalian dengan desain logonya, desain produknya boleh tuh. Terus bisa kalian desain marketing kayak desain brosurnya dan lain-lain. Karena kita ini studio desain juga, langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Oke, itu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.